Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak, orang tua murid SMP Negeri 155. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita mengerjakan atau mengisi modul yang digunakan untuk verifikasi PTM di SMP Negeri 155. Nah, yang pertama, layar ini laptop kita sudah dalam keadaan Chrome siap untuk kita gunakan. Lalu berikutnya kita ambil alamat dari alamat website sekolahmu yang akan kita buka, bisa kita copy paste ya, salin rekat dari alamat yang ada di WhatsApp seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, ini website sekolahmu, Mitra Pendidikan DKI Jakarta. Nah, setelah Ibu Bapak mengisi formulir yang dikirimkan oleh wali kelas atau ada di grup PTM orang tua, selanjutnya kita mengisi modul seperti ini. Yang kita pilih pertama kali adalah karena kita ada orang tua, kita pilih orang tua. Nah, di pilihan orang tua hanya ada 2. Yang kita kerjakan, yang diminta adalah cara mendampingi anak blended learning. Kita klik. Setelah itu, kita klik daftar sekarang. Nah, kita belum punya akun di sini, tetapi kita dapat dengan mudah masuk ke dalam website ini karena kita memiliki akun di Google. Kita langsung klik saja daftar dengan Google. Nah, di sini ada beberapa alamat email, tapi kita bisa pilih salah satunya. Misalnya saya gunakan alamat email yang paling atas. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita sudah masuk ke sini. Setelah itu, kalau sudah, biasanya karena saya sudah login terlebih dahulu, Ibu Bapak, jadi di sini saya langsung masuk. Tapi jika baru pertama, biasanya ada pilihan terlebih dahulu, ada yang harus dipilih. Itu yang diminta untuk mengisi adalah nama lengkap, kemudian nomor HP, dan nama sekolah. Nama sekolah kita pilih SMP Negeri 155 karena ada kaitannya dengan sertifikat nantinya. Nah, setelah itu di sini aktivitas yang perlu kita kerjakan, cara mendampingi anak blended learning. Ini banyak aktivitasnya. Itu sampai jadi ada pengenalan blended learning dibagi menjadi 3 aktivitas seperti tulisan ini. Kemudian orang tua sebagai mentor dalam pembelajaran campuran ada 6 aktivitas. Orang tua menjadi motivator dalam pembelajaran ada 6 aktivitas. Orang tua melakukan monitor dalam pembelajaran campuran 5 aktivitas dan mari belajar bersama 2 aktivitas. Nah, aktivitas tersebut harus kita buka. Ini misalnya yang pertama. Apa itu blended learning? Ini videonya. Halo, Ya. saya Yulia. Saya Direktur Yayasan Rangkul. Saya ibu dari 2 orang putri.
Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran campuran ini video atau sering ini juga kita disebut tonton dengan sampai blended selesai. learning. Kalau di sini kita Pembelajaran lihat ini campuran ada adalah 10 menit perpaduan ya. belajar mandiri Ada 10 dengan menit. belajar dipandu oleh guru. Nah, Pembelajaran kita campuran dapat percepat saja. dilakukan. Kita percepat saja. Misalnya seperti ini. Nah, sudah selesai. Kalau kita sudah selesai melakukan aktivitas yang pertama, biasanya di sini sudah tercentang warna hijau. Ya, Ibu Bapak, setelah kita tonton, kita saksikan, sudah berarti di sini sudah centang hijau, kita sudah melakukan aktivitas yang pertama. Kita bisa pindah ke aktivitas berikutnya. Nah, di sini tulisannya infografis. Kalau infografis, kalau tadi video berarti itu kita harus nonton. Kalau infografis, infografis itu seperti PDF atau PPT-nya ya, Ibu Bapak. Jadi kita bisa baca sendiri di sini dalam pembelajaran campuran dan seterusnya, orang tua. Kemudian, nah di sini ada diskusinya. Bisa kita komentar ya, kalau yang lain komentar setuju, misalnya kita pun bisa komentar setuju, tidak komentar pun tidak masalah. Nah, di sini sudah ada centang hijau peran orang tua, berarti kita sudah melakukan aktivitas yang kedua. Kita pindah ke mentoring mendampingi anak di aktivitas ketiga, ada videonya lagi. Nah, ini videonya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kita pagi Mbak bisa Yaya. nonton Kita sampai jumpa selesai, lagi sama di ini apa ada kabar? 10 menit. Kita percepat saja ya. Misalnya karena saya untuk video, kita percepat. Itu akan Nah, perlahan-lahan selesai. mengikis Ini sudah motivasi anak gitu bertanda karena biru. mereka jadinya Berarti kita hanya bisa mau pindah mengerjakan ke sesuatu kalau dijanjikan, aktivitas disogok atau yang diiming-imingi keempat. sesuatu gitu. Menyambung Aktivitas yang Mbak berikutnya Ani ini ada sebutkan 6 pada saat aktivitas. anak kita bahas. Aktivitas keempat. Lalu ada videonya lagi. Bagaimana Pembelajaran peran orang campuran tua blended sebagai learning. mentor dalam pembelajaran Di campuran? sini. Apa Nah, yang kita perlu percepat kita lagi. Misalnya kita sudah nonton ya, Ibu Bapak. Kita percepat, kita percepat. Nah, kalau sudah ada centang hijau, kita bisa ke bentuk pembelajaran campuran blended learning. Ada infografisnya. Infografis tadi seperti kita cukup membaca kalau infografis. Nah, ada bentuk pembelajaran campuran itu ada belajar mandiri yang selama ini kita lakukan selama pandemi online dan belajar dipandu guru online dan offline. Dipandu oleh guru di ruang kelas di sekolah, dipandu oleh guru melalui layar online atau webinar. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti ketika PTM. Kemudian pahami tujuan belajar, kita pindah ke aktivitas berikutnya yang keenam. Orang tua perlu paham tujuan belajar agar punya panduan dalam menentukan cara mendukung, dapat mengelola kembali harapan terhadap anak, kemudian mendukung anak suka belajar. Sudah centang hijau, berarti kita bisa pindah ke, nah, ini agak panjang, jadi ada lagi di bawahnya. Cara orang tua paham tujuan belajar anak, yang pertama cek tujuan belajar, komunikasikan kepada guru, dan libatkan anak. Kita pindah ke aktivitas berikutnya, kelola waktu belajar. Nah, kelola waktu belajar di sini kita baca lagi bagaimana cara mengelola waktu belajar. Ibu bapak bisa mengingatnya baik-baik. Setiap anak perlu memiliki waktu belajar setiap hari, walaupun tidak ada PR atau tugas. Kemudian waktu belajarnya konsisten agar mereka disiplin. Waktu belajarnya dapat digunakan untuk melakukan pendalaman materi. Waktu belajar dapat digunakan untuk mempelajari hal baru sesuai minat bakat. Kemudian sepakati batasan yang bisa anak lakukan pada waktu belajar dan perhatikan tentang konsentrasi anak. Jadi anak berbeda-beda. Ada yang konsentrasinya mungkin hanya 30 menit,
ada yang bisa sampai 1 jam, seperti itu. Nah, ini infografis saja. Kemudian rencanakan tujuan belajar juga infografis. Rencanakan tugas belajar, ajak anak membuat daftar tugas, kemudian membuat perencanaan, mendampingi anak dan memberikan dukungan. Saat anak kesulitan melaksanakan rencananya, dampingi anak. Kemudian pastikan anak memegang kendali dalam prosesnya supaya mereka merasa terlibat. Kemudian di sini ada buat jadwal bersama. Nah, di sini nanti ibu bapak orang tua bisa membuatnya seperti ini, mungkin di kertas HVS atau bisa dicetak, di print. Ada jadwal belajar anak, nama siswa siapa, kemudian kelas berapa. Waktu belajar Senin, materi belajarnya apa, supaya mereka belajarnya lebih terarah. Sudah dicentang. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita bisa pindah ke aktivitas berikutnya. Orang tua menjadi motivator dalam pembelajaran campuran atau blended learning. Kita bisa klik nomor 10 video. Nah, kita nonton dulu. Bagaimana peran orang tua menjadi motivator dalam pembelajaran campuran? Apa yang perlu orang tua lakukan? Nah, setelah kita Dari mana nonton motivasi? video ini, dari di sana tulisannya 10 menit, jadi kira-kira sudah selesai. Nah, sudah selesai di sini. Kita sudah nonton videonya, sudah selesai. Nanti ditonton ya Ibu Bapak. Kemudian kita bisa pindah ke aktivitas berikutnya. Dia infografis, pahami kebutuhan belajar anak. Nah, di sini kita diminta sebagai orang tua untuk memahami kebutuhan belajar anak. Yang pertama, cek kesiapan sosial emosional anak, selidiki sifat bawaan anak, cari tahu waktu yang optimal, kemudian komunikasikan kepada anak. Ya. Nah, ini hanya iklan di bawahnya. Kemudian kita bisa pindah ke aktivitas berikutnya. 12, ini infografis juga, bergantian mendampingi anak. Nah, di sini ada aktivitas aktivitas anak kita. Komunikasi dengan guru, biasanya yang mengkomunikasikan biasanya ibu. Kemudian yang menyiapkan aplikasi belajar, seperti aplikasi Google Classroom, termasuk fasilitasnya, itu adalah tugas ayah. Laptop, HP, itu tugas ayah. Kemudian temani mengerjakan tugas, ini bisa ibu, bisa juga tante kalau ada tante. Ini siapkan aplikasi tadi, kalau ada tante. Kalau tidak ada ya berarti ayahnya saja. Temani kerjakan tugas ibu. Menemani saja ibu bapak. Saya yakin ibu bapak juga mungkin sudah lupa pelajaran SMP. Ada mungkin yang masih ingat. Kalau sudah lupa, cukup ditemani, mereka akan merasa bahwa orang tua itu peduli kepada mereka. Kemudian temani main. Nah, temani main ini bisa dengan ayah atau dengan nenek. Ya. Karena ibu tadi sudah menemani mengerjakan tugas. Kemudian kita pindah ke aktivitas berikutnya. Cara tepat memuji anak. Nah, karena kita diminta untuk menjadi motivator bagi anak kita, kita mampu untuk memuji. Kemudian bijak untuk mengkritik. Nah, di sini ada contoh-contoh memujinya, misalnya, wah tulisannya rapi dan jelas. Kemudian puji usahanya bukan hasilnya. Ibu kagum sekali sama kakak, walau capek tapi tetap semangat mengerjakan tugas. Seperti itu. Jadi anak-anak itu butuh dipuji oleh orang tuanya sendiri, supaya mereka merasa dihargai apa yang sudah mereka kerjakan. Kemudian di sini ada praktik memuji dan mengkritik. Nah, di sini ada isiannya, bisa kita isi sama-sama. Karena saya juga belum mengisi, mari berlatih memuji dan mengkritik anak untuk memotivasi anak dalam pembelajaran campuran. Misalnya mulai kuis,
Anak tidak belajar sesuai dengan jadwal belajar yang telah disepakati. Bagaimana cara Anda mengkritiknya? Nah, di sini cantumkan apa kalimatnya. Ya, Ibu Bapak. Misalnya kalimatnya, Nak, jadwal belajarmu bergeser ya. Mari Ibu temani. Menyelesaikan materi dan tugas hari ini. Kemudian lanjut. Anak berhasil menyelesaikan tugas sekolah yang sulit. Bagaimana cara Anda mengapresiasinya? Misalnya, wah, kakak hebat. Tugas sesulit itu bisa dikerjakan dengan mudah dan cepat. Kemudian lanjut, anak berhasil mengerjakan PR meskipun butuh bantuan. Bagaimana cara Anda memotivasinya dengan memuji sekaligus mengkritik? Kakak bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kakak bisa coba besok ya. Nanti kita koreksi sama-sama. Misalnya seperti itu. Kemudian, tugas sekolah anak tertinggal di rumah. Bagaimana cara Anda bicara kepada anak agar tidak terulang lagi? Kakak, coba sebelum, misalnya malam sebelum ke sekolah, bisa lihat jadwal pelajaran untuk besok dulu. Masukkan dan rapikan ke dalam tas supaya pagi ketika berangkat sudah masuk semua ke dalam tas. Itu contoh. Kemudian guru anak mengirimkan pesan kepada Anda tentang capaian belajar anak, ada yang sudah baik dan ada yang masih perlu didorong untuk lebih baik lagi. Bagaimana cara Anda memotivasi anak atas informasi yang Anda dapat dari guru tersebut? Contoh, kakak bisa seperti teman-teman yang lain. Kakak bisa seperti teman-teman yang lain. Pekerjaan pertama kali memang kurang bagus, tetapi lama-lama jika sudah terbiasa nanti akan sempurna. Itu contoh ya. Ibu Bapak, itu jawaban saya. Nanti silakan dijawab sesuai dengan apa yang menjadi pendapat Ibu Bapak. Klik selesai. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Klik mengerti. Sudah, lihat jawaban. Oh, dapat 100 saya. Kemudian rutin berinteraksi yang menyenangkan, ada infografisnya, bermain secara rutin dengan anak. Kak, kok main? Kan banyak PR. Nah, anak-anak seperti ini, mereka masih butuh bermain, ya, butuh
seru-seruan, butuh bercanda ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu seharian dibebankan dengan tugas. Walaupun hanya ngobrol-ngobrol sederhana, kalau ini di sini contohnya naik ke punggung ayahnya, ya hanya nonton bersama atau misalnya jalan-jalan bersama, itu anak-anak sudah bahagia. Kemudian orang tua melakukan monitor dalam pembelajaran campuran atau blended learning. Kita buka, di sini ada videonya. Bagaimana peran orang tua melakukan monitor dalam pembelajaran campuran? Apa yang perlu kita lakukan? Kita tonton sampai selesai. Misalnya ibu bapak sudah selesai, kita percepat. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bisa pindah ke aktivitas yang lain karena dia sudah dicentang hijau. Beri umpan balik saat apa tadi judulnya? Beri umpan balik saat mendampingi blended learning. Kenapa orang tua memberi umpan balik? Untuk membantu proses berpikir dan belajar anak. Anak tidak hanya disuapi pengetahuan yang dapat anak konsumsi sendiri. Dengan umpan balik anak jadi berpikir, apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya, apa yang saya kerjakan sekarang. Nah, itu semacam refleksi untuk anak-anak. Kemudian beri umpan balik yang berkelanjutan, fokus pada tujuan belajarnya, spesifik pada hasil belajar, beri tantangan lebih, mudah dipahami, konsisten, dan berkelanjutan. Sudah selesai, sudah kita pahami baik-baik ya Ibu Bapak. Kemudian kita pindah ke ini kok ke bawah. Nah, ini ada komunikasi dengan guru, ini juga infografis saja. Nah, komunikasi dengan guru. Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah jujur dan terbuka, supaya guru juga memahami kondisi anak yang sesungguhnya. Jadi, sebaiknya tidak ditutupi apa yang dilakukan anak. Kemudian berprasangka baik, ya Ibu Bapak. Kemudian bedakan masalah individu dan kelompok. Ada anak yang memiliki masalah individu, ada anak yang memiliki masalah kelompok. Kemudian komunikasi dengan guru itu bisa dengan memilih waktu yang tepat, mungkin bisa bertemu langsung, bisa lewat telepon ya, atau lewat WhatsApp terlebih dahulu. Kemudian memiliki aspirasi yang tinggi. Orang tua memiliki harapan agar anak-anak tercapai tujuan belajarnya. Kemudian tunjukkan empati dan berikan apresiasi. Nah, di sini sekolah dan guru adalah rumah kedua anak-anak. Jadi, kita perlu memberikan empati dan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kepada anak-anak kita. Kemudian di sini kita sudah selesai, kita pindah ke aktivitas berikutnya, kirim pesan tentang anak kepada guru. Nah, terima kasih sudah menyelesaikan program ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Sudah selesai. Kemudian di sini ada lagi, mari belajar bersama. Ini aktivitas berikutnya ada 2. Orang tua siap blended learning. Mari siapkan diri dengan mengikuti rekomendasi program belajar lanjutan orang tua siap blended learning secara gratis di sini. Nah, di sini nanti silakan diklik saja seperti ini. Ada apa ya? Diklik. Ya, orang tua siap pembelajaran. Jadi ada modul yang lain. Nanti silakan diikuti. Jadi ini modul yang lain tidak wajib. Yang wajib untuk ibu bapak adalah modul yang ini. Modul mendampingi anak blended learning. Kemudian program ini telah selesai. Nah,
Selesai, sampai jumpa. Ikuti rekomendasi kelas gratis dan beasiswa. Nah, ini bisa diklik juga kalau Ibu Bapak masih ingin mendapatkan modul-modul yang lain. Sudah selesai, coba kita lihat ke atas, 95,45%. Apa yang kurang ya? Harusnya sudah 100%. Berarti ada yang belum dikerjakan ya. Kalau biasanya sudah selesai, itu sudah 100%. Kita cek, oh ternyata mentoring mendampingi anak belum selesai tadi ya. Kenapa belum Bahkan terchecklist? kalau kita sering memberikan reward, entah itu berupa uang, berupa barang, Ya, ini sampai pembelajaran selesai. campuran yang akan segera Kenapa belum berlangsung di terchecklist? Ya, pindah lagi. Ya, harusnya sudah terchecklist semua. Jadi belum selesai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kemudian 19, 20. Mari belajar. Ya, hanya satu tadi yang belum di checklist ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak sudah selesai dan di sini sudah tertulis 100%, nanti Ibu Bapak bisa mengklik bagian ini, penilaian. Nah, kalau memang sudah selesai, biasanya nanti sertifikatnya bisa diunduh. Nah, ini sertifikatnya belum bisa diunduh karena kita belum menyelesaikan 100%. Nah, kemungkinan tadi ada bagian saya yang belum terchecklist, yang ini ketiga. Coba saya refresh. Ya, belum selesai juga. Di sini belum terchecklist. Belajar mandiri materi. Halo, selamat pagi. Nah, sudah, alhamdulillah. Nah, ini ya Ibu Bapak ya. Berarti sudah selesai, sudah 100%. Di sini tulisannya 100%. Kita berikan ulasan program. Kita berikan bintang 5, misalnya kita tulis program ini sangat menarik karena menambah pengetahuan saya tentang blended learning. Sudah selesai, kita kirim. Ya, sudah selesai. Nah, di sini warna untuk sertifikatnya warna biru. Berarti bisa kita unduh. Coba kita unduh sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sudah. Kita unduh versi PDF. Ya, ini sudah ada. Ade Sumiati, durasi belajar 5 jam 10 menit. Sudah ada. Kemudian kita unduh versi PDF. Ya, kita sudah dapat sertifikat ya, Ibu Bapak. Nah, ini kita buka sertifikatnya. Nah, ini sertifikatnya bisa kita ganti dulu. Kita rename dengan nama kita. Karena nanti perlu dikirimkan ke sekolah. Dampingi anak blended learning. Sudah selesai. Kita kumpulkan sertifikat yang sudah ada. Ya, sudah selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan program. Terima kasih atas
partisipasi dan kerjasama Ibu Bapak. Semoga SMP 155, SMP Negeri 155 bisa cepat PTM. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.